Oh guys, halo kawan-kawan, salam jumpa ya. Inilah dia alat tenun, ya alat tenun ulos Batak. Ya. Jadi tenun ulos Batak ini sudah lama ya membudaya dari nenek moyang orang Batak. Dan juga di sini seorang ibu ini ya membuat ulos Batak, di mana ulos Batak ini menjadi hal yang sangat perlu ya, yang sangat perlu untuk digunakan pada pesta atau adat Batak. Nah, selalu digunakan untuk yang sangat penting kita katakan pada ada adat Batak. Nah, oleh karena itu buat kawan-kawannya, ini ketika saya tanya ya, ibu ini dapat menyelesaikan satu hari itu satu ulos. Ah, satu ulos Batak. Jadi ulos Batak ini eh, suatu budaya ya, kebudayaan, suatu budaya adat Batak yang menjadi sangat utama, diperlukan berbagai macam bentuk ulos. Ulos Batak ini ada bermacam-macam ya. Ada dia namanya ulos Sirara, ulos ah, ulos apa ya? Ulos Sirara, ulos Bintang Maratur, ulos Pinuca, ya banyaklah nama-nama ulos. Jadi ulos. Jadi kalau secara umum ya dapat dikatakan ulos herbang ya. Ada lagi namanya ulos herbang. Nah, disinilah buat orang Batak itu menggunakan ulos. Nah, jadi ulos ini dari nenek moyang orang Batak ya, leluhur lah ya, dari leluhur ya, yang dulu-dulunya sampai hari ini ya, menjadikan yang tidak bisa hilang karena merupakan suatu turun-temurun ulos Batak ini. Nah, jadi secara adat ya, jadi setiap ada pesta itu ulos Batak harus disediakan. Baik itu ulos Batak untuk acara pernikahan, ya kan? Untuk kita orang Batak itu sudah semua tahu ya, cara pernikahan ataupun untuk orang tua yang sehormat tua ulos holong kepada apanya ya, dari tulangnya ya. Jadi sangat paling utama itu untuk bagi pada yang pesta adat pernikahan yang paling banyak ulos ya. Itulah namanya ulos solong yang disampaikan kepada si pengantin. Diuloskanlah di belakangnya, di samping itu juga menyampaikan suatu kata-kata umpasa ya bagi orang Batak. Nah, jadi ulos ini melambangkan suatu eh, penyampaian ya, ya kan, penyampaian secara batin ya, secara batin, bukan batin ya, secara apa namanya ya, kurang lu tahu juga. Nah, diuluskanlah ini dalam menyampaikan suatu kata-kata dalam istilahnya, kalau di bahasa Indonesia itu dipantun ya. Kalau dia di bahasa Batak namanya upasa. Jadi misalnya upasanya sampaikanlah kepada orang yang misalnya menikah ya. Nah, baru menikah itu disampaikan kepadanya suatu upasa, misalnya disebut upasanya bintang narumiris obuna sumorob. Nah, jadi bintang narumiris obuna sumorob, anak pe dihamuriris buru petung torop. Nah, itu baru setelah itu beberapa macam bentuk upasa disampaikanlah kepada yang menikah sebagai. Jadi ini ulos ini tidak bisa terhilangkan bagi kita orang Batak.
Nah, ya kan, tak bisa dihilangkan genap, itu merupakan adat yang turun-temurun sampai seterusnya. Nah, itulah dia kalau ulos. Nah, jadi di sini terkait tentang masalah tadi membuat ulos Batak ya, itu ceritanya ya, untuk dalam arti untuk pengembangan daripada ulos. Nah, di sini disebut pertenun ini ya. Ini pertenun ulos ini dengan cara seperti ini termasuk tradisi ya. Ulos yang pembuatan ulos secara tradisi ya. Nah, hanya dibuat dari kayu ya kan. Nah, dibuat dari kayu dan benangnya pun berbeda. Nah, namanya kalau benangnya itu disebut itu membuat benangnya itu mengordong namanya. Mengordong ulos, mengordong benang. Nah, benang halus di beberapa benang halus itu dihaluskan untuk menjadi satu, jaga diordong lah, dia diputar supaya bisa menjadi benang. Nah, ada itu diordong namanya, mengordong bonang artinya ade. Jadi di sini pembuatan ulus ini berbagai warna benang ya, benangnya berwarna-warni. Nah, jadi pembuatan, jadi seorang penenun bisa menggambarkan suatu, misalnya corak ya, coraknya, logo-logo apa, gambar-gambarnya. Nah, kadang-kadang tulisan juga bisa dibuat tulisan ya kan, menjadi tulisan dia bisa. Jadi itulah daripada tenunan ini, kalau kita lihat ya, ah, eh, dengan alat yang sederhana tapi rumit. Kalau dengan kan kalau pakai mesin ya kan begini juga ya kemungkinannya, alatnya kercek kercek KTH ini. Ini alatnya kayu ya, kayu tenunan, untuk bertenun membuatnya ini pakai kayu aja ya, disatu-satukan bagaimana caranya untuk membuat tenunan. Oke lah kawan-kawanku ya, begitulah dulu tentang adanya ini membuat ulos tradisional ya, ini secara tradisional. Oke kawan-kawan, begitulah ya, saya demikian juga, bantu di like dan subscribe-nya kawan-kawan ya. Terima kasih, supaya untuk dapat berkembangnya channel ini, dibantu like dan subscribe-nya. Terima kasih, selamat dan berjumpa kembali di channel berikutnya.